Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya berencana melakukan perubahan materi ujian surat izin mengemudi atau SIM. Kini pihak kepolisian memperlakukan ujian praktek SIM C menjadi bentuk sirkuit. Perubahan materi bentuk sirkuit ini tetap tidak mengurangi esensi keahlian dalam berkendara. Perubahan mekanisme ini disampaikan langsung Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Pihak kepolisian memastikan bahwa pemohon SIM C tidak akan lagi menghadapi ujian praktik zigzag dan angka 8. Perubahan materi ujian SIM ini telah dilakukan tahap pengkajian. Perubahan materi bentuk sirkuit tetap tidak mengurangi esensi keahlian dalam berkendara. Perubahan pertama pada ujian SIM adalah perubahan lintasan menjadi sebuah sirkuit yang mengakomodir 4 materi praktik. Ukuran sirkuit pun diperlebar dan tidak lagi melewati jalur zigzag. Ini saya sengaja datang ke Dan Mogot dan nanti hari Senin kita harapkan 2 hari ini masing-masing jajaran sampai ke tingkat Polres bisa menerapkan ujian seperti yang kita lihat pada sore hari ini. Ya, jadi teman-teman yang di daerah, teman-teman media yang di wilayah bisa melihat langsung di Polres masing-masing apakah sudah tersedia layout yang seperti ini. Saya perlu memberi masukan yang pertama, ketika tadi teman-teman sudah melihat, sayangnya gambarnya terpisah ada di sebelah sana ya. Tadi ada jalan lurus, kemudian ada U-turn, kemudian membentuk semacam gerakan letter S, baru lurus dan kemudian bereaksi untuk buang ke kiri dan ke kanan. Artinya, kalau sebelumnya kita ini hanya menguji per item, sepotong-sepotong, sekarang ini kita rangkai sedemikian rupa seperti masyarakat kalau berjalan di jalan raya. Sebelumnya viral video seorang ibu yang memprotes petugas Satlantas Polres Gresik karena anaknya 13 kali gagal mengikuti ujian praktek mengurus surat izin mengemudi atau SIM. Dalam video tersebut ia meminta Kapolri tidak sekedar memberikan imbauan, tetapi menertibkan aturan yang jelas untuk pegangan anggotanya di lapangan dan tidak mempersulit ujian pembuatan SIM. Tadi pagi saya sempat adu mulut Pak di Satlantas Gresik, Jawa Timur, ya, tempat domisili saya, ya Pak ya. Tadi itu saya mau mengantar anak saya, mengawal anak saya, kenapa sampai 13 kali kok nggak lulus-lulus. Ternyata himbauan dari Pak Kapolri kemarin tidak diberlakukan. Jadi saya tuh tadi sempat mau menemui Kasat Lantasnya. Setelah saya lihat anak saya tidak diluluskan lagi untuk ke-13 kalinya, saya tadi mau nemuin Kasat Lantas, tapi tidak diperkenankan. Ditanya sama anggotanya, Ibu sudah ada janji. Dari siapa? Dari Bu Marita, saya bilang. Ibu sudah ada janji, saya bilang belum. Oh, saya tepukan dulu ya Bu. Ya, ternyata alasannya Pak Kasat Lantasnya tidak ada tempat. Berarti Kasat Lantasnya sering bolos dong Pak. Dilakukannya mekanisme baru ujian SIM C bertujuan agar mempermudah masyarakat dalam mendapatkan SIM C tanpa menghilangkan sisi esensial dari faktor keselamatan dalam berkendara. Tim Liputan iNews melaporkan. Di tahun 2022, setidaknya 137.000 pengendara mengalami kecelakaan. Hal ini membuat pentingnya edukasi keselamatan berkendara bagi pengguna jalan. Untuk mengantisipasi angka kecelakaan yang semakin meningkat, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengingatkan pentingnya menjaga keselamatan berkendara dan berlalu lintas. Hal ini sejalan dengan Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Edukasi ini diharapkan agar pengguna jalan, terutama pengemudi usia muda, mampu menjadi pengemudi yang mengutamakan keselamatan diri sendiri serta pengendara lainnya. Selama tahun 2022, angka kecelakaan didominasi pengemudi usia muda hingga 70%. Anak muda Indonesia, supaya apa? Meraih mimpinya. Salah satu dengan program safety riding ini yang mengajarkan mereka, ayo jaga keselamatan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendampingi Presiden Joko Widodo dalam peresmian Jalan Tol Bocimi Seksi 2 Cigombong Parungkuda. Dengan tersambungnya jalan tol tersebut akan memudahkan mobilitas masyarakat serta memperpendek waktu tempuh. Jalan Tol Bocimi Seksi 2 resmi dibuka dan dapat digunakan masyarakat untuk menghemat jarak tempuh. Jalan sepanjang 11,9 km mulai dari Cigombong hingga eksit tol Parungkuda ini diresmikan Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Jalan tol menyisakan seksi 3 yaitu Cibadak Sukabumi sepanjang 14 km.
dan Seksi 4 Sukabumi Barat, Sukabumi Timur sepanjang 13,05 km yang masih dalam tahap pembebasan lahan. Sekarang dengan adanya jalan tol ini hanya kurang lebih 2,5 jam. Ini akan mempercepat mobilitas orang, mempercepat mobilitas barang. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga mendampingi Presiden Joko Widodo belusukan di Pasar Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi. Presiden mengecek sejumlah harga kebutuhan pokok yang mengalami penurunan dari sebelumnya. Selain mengecek harga kebutuhan pokok, Presiden juga membagikan sembako dan bantuan tunai kepada warga. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo terus melakukan konsolidasi internal di berbagai daerah dalam menyongsong pemilu 2024 mendatang. Konsolidasi dilakukan untuk menguatkan kesiapan seluruh pengurus partai di tiap tingkatan, mulai dari tingkat DPW hingga tingkat ranting atau DPRT. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo menghadiri langsung rapat konsolidasi yang digelar DPW Partai Perindo Provinsi Lampung, yang juga dihadiri seluruh jajaran pengurus DPD Partai Perindo di 15 kabupaten dan kota. Dalam rapat konsolidasi ini, HT menekankan pentingnya strategi dan penguatan mesin partai jelang pemilu 2024. Untuk itu, HT meminta kepada seluruh kader dan bacalek Partai Perindo untuk terus bekerja keras meraih kemenangan. Tapi intinya penguatan dan pemahaman itu penting sekali. Penguatan tentunya penguatan tim kita baik di pusat maupun daerah, dan pemahaman bagaimana caranya kita memperoleh suara yang maksimal, ya itu juga tidak kalah pentingnya. Makanya saya dan kawan-kawan berkunjung ke daerah-daerah. Konsolidasi akan terus dilakukan Partai Perindo di berbagai daerah demi terciptanya komunikasi dan soliditas dalam upaya menyusun strategi pemenangan Partai Perindo di pemilu 2024 mendatang. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon legislatif Partai Perindo di berbagai daerah semakin masif menyosialisasikan manfaat kartu tanda anggota atau KTA berasuransi kepada masyarakat. KTA berasuransi Partai Perindo memiliki berbagai manfaat yang dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat. Bacalek Partai Perindo DPRD Dapil 1 Jakarta Pusat, Nia Sita Mahesa atau yang akrab disapa Kak Nia Sita, terjun langsung untuk mensosialisasikan KTA berasuransi Partai Perindo kepada masyarakat di Kelurahan Kramat Senen, Jakarta Pusat. Pemegang KTA berasuransi akan mendapatkan fasilitas berupa asuransi kecelakaan dan kematian bagi ahli waris. Harapannya tentunya Perindo semakin ada di hati masyarakat Jakarta Pusat. Kemudian nanti ketika sudah mulai waktunya untuk kita berkompetisi ya di bulan Februari mendatang, semuanya bisa memilih Perindo ya, karena memang kiprah dan kontribusinya memang nyata ada untuk masyarakat khususnya di Jakarta Pusat. Harapannya adalah insya Allah biar menang semuanya Partai Perindonya. Iya. Dan juga Ibu Nia juga harus ingat ke bawah juga nanti kalau seandainya jadi anggota dewan. Selain sosialisasi KTA, Kak Nia Sita juga berdialog dengan masyarakat guna menyerap dan mendengar langsung aspirasi masyarakat untuk diperjuangkannya jika dirinya berhasil duduk di kursi parlemen di pemilu 2024 mendatang. Dari Jakarta, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang tahun politik, beragam kegiatan sosial untuk masyarakat digelar di berbagai daerah. Di antaranya memberikan layanan cek kesehatan gratis, berbagi bahan makanan, hingga menggelar kegiatan memancing bersama. Relawan Gerakan Rakyat Desa untuk Ganjar Banten menggelar berbagi sayur dan bahan makanan kepada para pengunjung pasar. Kegiatan berlangsung di Pasar Banjarsari, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Selain membagikan sayuran kepada para pengunjung, juga diadakan deklarasi dukungan dari para pedagang pasar untuk Ganjar Pranowo menjadi Presiden 2024. Kegiatan sopir truk Jawa Barat yang merupakan relawan pendukung Ganjar Pranowo menggelar layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kegiatan ini dalam rangka untuk mengetahui tingkat kesehatan warga Desa Karajan, Desa Kemiri, Kecamatan Jayakerta. Terlebih kebanyakan masyarakatnya sudah masuk dalam kategori lanjut usia atau lansia.
Dalam upaya menebar kebahagiaan seraya menjaga ekosistem, relawan Ganjar Muda Pajajaran di Sukabumi, Jawa Barat menggelar kegiatan mancing mania. Ribuan ikan mas dengan berat lebih dari 1 ton memikat hati para pemancing yang hadir dari berbagai kecamatan di Kabupaten Sukabumi. Menurut penyelenggara, kegiatan ini bukan hanya sekedar hiburan tetapi juga bentuk komitmen untuk menjaga kelestarian alam dan memperkuat ikatan persaudaraan masyarakat. Relawan Ganjar Creativity yang terdiri dari para alumni muda UPI, ITB, dan UNPAD mengampanyekan pentingnya mengonsumsi ikan kepada warga melalui acara Mancing Mania. Bertajuk Ngadawuh Ganjar atau ngajar bareng komunitas memancing, kegiatan digelar di Jalan Lampegan, Desa Bojong Kunci, Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat nantinya semakin suka mengonsumsi ikan sebagai sumber protein. Pemirsa, di tengah harga bahan pokok yang semakin tinggi, bazar sembako bagi petani digelar di Desa Margaluyu, Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Untuk membantu para petani dalam menghadapi kenaikan harga bahan pokok, bazar sembako murah diadakan UMKM Sahabat Sandi Udo di Pangalengan. Bazar sembako murah menawarkan berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan produk lainnya dengan harga terjangkau hanya dengan harga Rp15.000 dari harga normal Rp70.000. Warga pun menyambut gembira dan antusias mengikuti program sembako murah ini. Ya pemirsa, masih dari Bandung, Jawa Barat, relawan Sandi Udo menggelar pelatihan digital marketing cara mudah berjualan di sosial media. Pelatihan menyasar ratusan pelaku UMKM untuk go digital dan juga bisa membuka lapangan pekerjaan. Para peserta diedukasi untuk memasarkan produk mereka secara online untuk memperluas pemasaran dan juga meningkatkan penjualan. Pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menginisiasi acara Istana Berkebaya sebagai salah satu rangkaian peringatan dalam Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Acara itu berlangsung di kawasan Monumen Nasional. Itu melambangkan karakter masyarakat Indonesia yang anggun, yang lemah lembut, yang sopan dan bersahaja. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Istana Berkebaya saya nyatakan dibuka. Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo resmi membuka acara Istana Berkebaya yang digelar di halaman Istana Merdeka Jakarta Minggu sore. Acara ini diinisiasi oleh Kemenparekraf, Kementerian Sekretariat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Istana Berkebaya sendiri merupakan peragaan busana kebaya yang menghadirkan 400 peserta dengan catwalk sepanjang 200 meter. Selain peragaan kebaya, acara ini juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni tari, pertunjukan musik, panggung budaya, dan area pameran usaha mikro, kecil, dan menengah. Istana Berkebaya menjadi salah satu side event jelang ulang tahun ke-78 Republik Indonesia. Kegiatan seperti ini akan terus digelar secara berkelanjutan untuk mengangkat nasionalisme sekaligus melestarikan budaya Nusantara melalui budaya berkebaya. Sementara Dinas Perhubungan DKI Jakarta menerapkan rekayasa lalu lintas di sekitar Jalan Medan Merdeka Jakarta hingga Silang Monas dan menyiapkan 46 kantong parkir selama kegiatan Istana Berkebaya berlangsung. Gabungan Seniman Indonesia menggelar Back to Citayam Fashion Week serta musisi jalanan. Gelaran ini berlangsung di Kanal Banjir Timur Jakarta. Sempat meredup, Citayam Fashion Week kembali lagi. Acara yang berlangsung di Kanal Banjir Timur Jakarta dihadiri oleh puluhan pegiat seni seperti selebgram, tiktokers, influencer, dan alumni Citayam Fashion Week. Acara yang diadakan Gabungan Seniman Indonesia ini memberikan ruang kreativitas bagi para musisi jalanan. Beberapa peserta dalam kegiatan ini yakni alumni Citayam Fashion Week, antara lain Bonge, Ali, dan Dilan Bekasi.
Ya banyak, kayak seniman, jalanan tuh kan banyak tuh Bang. Kita angkatlah Bang derajat orang-orang ya kan. Semoga aja dengan acara ini seniman jalanannya bisa angkat derajatnya juga gitu. Harapan dari aku semoga makin banyak juga eventnya, nggak cuma di satu titik aja tapi di tempat-tempat lain juga yang kita udah pikirin juga pastinya di tempat-tempatnya yang tidak mengganggu ya pastinya gitu. Selain penampilan musisi jalanan dan fashion show, kegiatan semakin meriah dengan hadirnya berbagai hiburan lainnya seperti Lucky Spin dan Photo Booth 360. Para peserta berharap agar kegiatan serupa dapat dilakukan secara rutin untuk memberi ruang kreativitas bagi para pelaku seni jalanan. Sebuah mobil terjun bebas ke sungai karena pengemudi tidak melihat bahwa jembatan penghubung runtuh. Insiden ini terjadi di Jalan Tol Heilongjiang, Cina. Ya, informasinya akan hadir usai jeda berikut pemirsa.